It's all covered in today's China Truths. Baru-baru ini, banyak bagian daratan China dilanda gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan sengatan panas menjadi topik hangat di kalangan warganet. Dalam seminggu terakhir saja, layanan darurat 120 di Changsha, Hunan, telah mengirimkan ambulans sebanyak 105 kali, karena penyakit yang berhubungan dengan panas. Di Shenzhen, lebih dari 120 orang menghubungi layanan darurat 120 karena sengatan panas hanya dalam 30 hari. Rumor online mengklaim bahwa sebuah krematorium di Hebei mengkremasi lebih dari 160 jenazah dalam 2 hari. Dan sebuah kabupaten kecil di Shandong memiliki lebih dari 100 orang mengantre untuk layanan kremasi. Beberapa warganet mengatakan ratusan orang telah meninggal karena panas di Linyi, dan penduduk di berbagai wilayah melaporkan banyak kematian akibat panas ekstrim. 122 orang di Shenzhen menghubungi layanan darurat 120 karena sengatan panas dalam 30 hari. Pada tanggal 7 Juli, Guanglong News melalui video Tencent melaporkan bahwa menurut data dari Pusat Medis Darurat Shenzhen, dari tanggal 7 Juni hingga saat ini, 122 orang di Shenzhen menghubungi layanan darurat 120 karena sengatan panas dalam kurun waktu 1 bulan. Dari jumlah tersebut, 78 dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dan 9 kasus digolongkan sebagai parah. Sebagian besar insiden terjadi di luar ruangan dalam kondisi suhu tinggi, seperti lokasi konstruksi dan area layanan makanan. Perkembangan gejala biasanya mengikuti pola kelelahan panas prodromal, kelelahan panas ringan, dan kemudian sengatan panas parah, dengan tahap paling kritis adalah sengatan panas. Dokter menekankan bahwa sengatan panas sangat berbahaya, dengan tingkat kematian hingga 70%. Jika suhu tubuh pasien tidak diturunkan secara efektif dalam 6 jam, kemungkinan kegagalan multi-organ meningkat hingga 83%. Untuk setiap kenaikan suhu tubuh 0,5 derajat Celcius, tingkat kematian meningkat 3 kali lipat. Dokter mencatat bahwa orang dewasa muda dan paruh baya adalah kelompok yang paling banyak terkena. Guangdong mengeluarkan 142 peringatan suhu tinggi pada tanggal 8 Juli. Pada tanggal 8 Juli, total 142 sinyal peringatan suhu tinggi berlaku di seluruh provinsi Guangdong. Di Shenzhen, suhu berkisar antara 33 hingga 37 derajat Celcius, dengan indeks panas terasa sangat terik hingga ekstrim. Guangzhou juga terus mengalami suhu tinggi yang persisten. Biro Meteorologi Kota mengeluarkan peringatan panas tingkat oranye untuk tanggal 8 Juli, menyatakan bahwa suhu siang hari yang dirasakan akan mencapai 40 derajat. Pada pukul 10 pagi, matahari yang terik telah mendorong suhu permukaan di luar ruangan hingga lebih dari 60 derajat. Menurut Sina Finance, pada tanggal 6 Juli Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Afiliasi Ketiga, Universitas Kedokteran Guangzhou Kampus Huangpu, menerima seorang pria berusia 34 tahun yang menderita kram panas karena panas parah. Saat tiba, pria tersebut mengalami kejang seluruh tubuh, kelemahan otot, dan tekanan darah yang tidak terdeteksi. Dia didiagnosis dengan kerusakan ginjal dan rhabdomyolisis atau kerusakan otot. Setelah perawatan darurat, kondisinya stabil dan dipindahkan ke unit perawatan intensif untuk observasi lebih lanjut. Peningkatan panggilan darurat terkait sengatan panas di banyak wilayah. Menurut laporan tanggal 6 Juli oleh Xiang Metropolitan Daily, layanan darurat 120 Changsha mengirimkan ambulans 105 kali dalam seminggu terakhir karena sengatan panas dan kondisi terkait. ICU di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional China Changsha baru-baru ini merawat 5 pasien yang menderita sengatan panas parah. Sejak awal tahun ini, layanan darurat Nanjing telah menerima 138 panggilan terkait sengatan panas, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala operator menjelaskan, sejak Juli saja, kami telah merawat 65 pasien yang membutuhkan perawatan darurat karena sengatan panas, termasuk beberapa kasus sengatan panas parah. Ketika Zhou Evening News melaporkan bahwa seorang pengemudi truk menderita sengatan panas setelah suhu di dalam kendaraannya melonjak di atas 41 derajat, menyebabkannya pingsan. Dia dilarikan ke rumah sakit di mana dokter mendiagnosisnya dengan sengatan panas. Akun publik resmi Wuhan melaporkan bahwa pada sore hari tanggal 5 Juli, seorang pria berusia 73 tahun di distrik Yanghan Wuhan pingsan karena sengatan panas dan jatuh koma setelah menolak menggunakan AC selama gelombang panas berkepanjangan, hanya mengandalkan kipas listrik. Dia kemudian didiagnosis dengan sengatan panas.
Warganet Hebei dan Shandong, lebih dari 160 jenazah dikremasi dalam 2 hari. Krematorium kota kecil memiliki lebih dari 100 antrean. Seorang warganet dari Hebei berkomentar, seorang kerabat lansia di keluarga saya baru saja meninggal dan dikremasi hari ini. Pada pukul 11 pagi ini, lebih dari 40 jenazah sudah dikremasi dan antrean sudah mencapai nomor 90. Staf mengatakan mereka mengkremasi lebih dari 70 jenazah kemarin. Cuaca seperti ini mematikan bagi para lansia. Seorang warganet dari Shandong mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, krematorium di kabupaten kecil kami kewalahan dengan lebih dari 100 orang mengantre. Warganet Shandong, ratusan meninggal karena panas di Linji. Seorang penduduk Shandong menulis, ratusan telah meninggal karena panas di Linji. Dan ibu saya mengatakan kepada saya hari ini bahwa 3 orang lansia di desa kami meninggal karena panas pada hari yang sama. Salah satu dari mereka salah menyetel AC ke mode pemanas. Yang lain mengatakan, sehari sebelum kemarin seorang pria lansia di desa kami meninggal karena sengatan panas dan 3 orang meninggal dalam 1 hari di desa kami. Warganet Shandong lainnya menambahkan, 2 petani di desa kami meninggal karena panas. Salah satunya, seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Seorang lansia di desa kami meninggal karena tidak memiliki AC. 4 orang telah meninggal di sini, semuanya dari kerja di pabrik atau di ladang. Astaga! Dan saya tahu seseorang yang meninggal karena panas di Pasar Baja Majiang. Warganet di berbagai wilayah melaporkan banyak kematian akibat panas, menuduh pihak berwenang memalsukan laporan cuaca. Warganet dari Yunnan, Jiangsu, dan Guangdong mengatakan 3 atau 4 kasus sengatan panas di antara teman dan keluarga. Tidak ada satupun yang selamat. Seseorang di desa saya baru saja meninggal karena panas, dan beberapa orang di desa tetangga juga. Dan sengatan panas. Barusan, seorang rekan kerja saya yang berusia 30 tahun meninggal. Seorang warganet Shandong mengkritik, semua orang tahu laporan cuaca tidak pernah mengatakan suhu di atas 40 derajat Celcius. Kami praktis terpanggang, tetapi bagi mereka masih 39 derajat. Dan laporan resmi mengatakan 38 derajat, tetapi pada kenyataannya, suhu permukaan tanah di bawah matahari jauh di atas 40 atau 50 derajat. Seorang warganet Anhui menambahkan, meskipun jelas melebihi 40 derajat Celcius, mereka masih memalsukan perakiraan palsu. Warganet lain meratapi, bahkan jika ternak mati secara massal, para penggembala tidak akan peduli, dan sengatan panas hanya tampaknya terjadi pada orang miskin. Beberapa bahkan memperingatkan, ini adalah waktu yang tepat untuk pengambilan organ. Semua orang perlu tetap waspada. Gelombang panas berlanjut di Shandong, Henan, dan wilayah lain. Menurut media daratan China, beberapa siswa di Nanchang College di Yantai, Shandong, menderita sengatan panas. Ada laporan bahwa seorang siswa meninggal setelah perawatan darurat gagal. Seorang siswa di kampus tersebut menyatakan, seseorang benar-benar meninggal karena panas di sekolah kami. Pihak sekolah tidak mengizinkan siapapun membicarakannya. Siapapun yang memposting online langsung dikenakan sanksi. Seseorang benar-benar meninggal. Seorang manajer asrama di Universitas Qingdao juga diduga meninggal karena sengatan panas. Di sebuah sekolah menengah di Yantai, 121 siswa dilaporkan menunjukkan gejala sengatan panas. Masyarakat luas sangat mencurigai bahwa Partai Komunis China menutupi kebenaran tentang bencana tersebut. Banyak bagian daratan China saat ini mengalami gelombang panas ekstrim yang sangat langka. Pada sore hari tanggal 4 Juli, total 754 sinyal peringatan suhu tinggi telah dikeluarkan secara nasional, dengan suhu di banyak daerah melebihi 40 derajat Celcius. Menurut laporan pada tanggal 8 Juli, dalam seminggu mendatang, daerah yang paling parah terkena panas akan meliputi Shandong, Henan, Hebei, dan Xinjiang. Secara khusus wilayah tengah dan barat Shandong, bagian tengah dan selatan Henan, serta Hubei Utara, kemungkinan akan terus menderita panas ekstrim pada tingkat yang jarang terlihat pada bulan Juli. Di antara kota-kota besar, Jinan diperkirakan akan mengalami panas ekstrim setiap hari selama seminggu mendatang, dengan tidak hanya suhu tinggi yang terik di siang hari, tetapi juga suhu rendah di malam hari mendekati 30 derajat, menciptakan panas yang berkepanjangan dan menyengat.